kita akan coba review Shodo Gosei Sentai Dai Ranger. Dan alasan saya kenapa saya suka banget dengan Ranger ini karena ini dulu saya dapatin gambar-gambarnya itu dari kembang api yang ada dijual saat lebaran. Teman-teman tahu kan, setiap kembang api pasti ada gambar-gambar Power Ranger di belakangnya. Dan kebanyakan adalah gambar-gambar dari si Dai Ranger ini. Dan ini saya pre-order di Layulius seharga 1.950.000. Ya, memang lumayan mahal untuk Shodo, tapi dia langsung lengkap kayak gitu. Ini yang bikin Shodo ini cukup lumayan menarik karena kita beli langsung dapat lengkap seperti ini. Oke, pertama-tama kita review dari packagingnya dulu. Di sini ada gambar dari Dai Ranger anggotanya, full berenam seperti ini. Di sisi kirinya ada gambar dari Ryu Ranger dan juga Kiba Ranger. Dan di sisi berikutnya ada gambar dari Hou Ranger, Shishi Ranger, Tenma Ranger dan juga Kirin Ranger. Di bagian atasnya ini yang paling cakep, di mana 6 Ranger seperti ini bersatu dengan backgroundnya masing-masing kayak gitu. Ini cakep banget. Suka banget ngeliatnya, kayak berasa nostalgia gitu. Di bagian bawahnya nggak ada apa-apa kayak gini. Dan di bagian belakang ada pose dia yang kayak gini dan juga pretelannya yang banyak banget seperti ini. Wow, ini seru banget sih. Dan kita langsung saja review Gosei Sentai Dai Ranger. Oke, kita lihat apa-apa aja yang kita dapatin di dalam ini. Ini kayaknya berat banget dan kayaknya banyak banget apa yang ada di dalamnya, oke. Kita buka dulu, ambil ini. Pertama ada part tangannya punyanya si Kiba Ranger kayak gitu. Oke, kelihatan nggak? Nah, ini punyanya si Kiba Ranger. Pin dulu. Lalu kita ambil lagi, ini punyanya si Ranger kuning. Ini buat tangannya, ini buat pinggangnya, ini buat tangan-tangannya. Ranger biru ini. Oke, ini banyak banget plastiknya. Ini kayaknya buat senjata-senjatanya. Tuh, senjatanya masih hitam semua. Ini pasti pakai stiker sih. Kayak gitu. Oke, ambil lagi. Oh, ini masih senjatanya. Oh, ini kayaknya buat bazooka-nya deh. Nah, kayak gitu. Oke, mana yang lain nih? Kok orangnya cuma ini doang? Oke, ini punyanya si Ranger merah. Ada part-part tangannya, ambil lagi. Ini masih banyak banget. Ini buat apa ya? Oh, ini buat bazooka-nya juga. Ini akan saya langsung rakit dan langsung kita review. Jadi saya nggak akan nunjukin cara ngerakitnya gimana. Tuh, apa lagi ya? Berikutnya yang warna pink. Ini buat yang warna pinknya. Oke. Lalu kita masuk ke rangernya mungkin. Ini sudah masuk ke ranger kuningnya. Ada stikernya di sini. Itu penampakan dari rangernya. Kelihatan nggak? Oke. Wah, ini cakep nih. Kita tapin dulu. Ambil lagi, ini Kiba Ranger. Kayak gitu. Ada daggernya juga. Oke, ini ada Tenma Ranger kalau nggak salah, warna biru. Oke, gila, ini saya semangat sekali. Ada stikernya juga. Lalu ambil lagi, wah, ini Ryu Ranger. Oke, ada senjata-senjata juga. Ini senjatanya sama semua ya. Apalagi nih? Oke, Shishi Ranger, warna hijau. Kayak gitu. Dan ini Hou Ranger warna pink. Apa lagi nih? Oh, masih ada. Ini part tangan warna hijau ketinggalan ya. Masih ada di dalamnya ternyata. Oke, lalu di sini ada stiker-stikernya juga kayak gitu. Ini kiri kanan. Ini buat senjatanya. Jadi senjatanya ini kita pakai stiker ya. Bukan pakai cat langsung dia. Dia langsung stiker kayak gini. Oke. Ini bagian pistol-pistolnya juga pakai stiker juga. Apalagi nih? Oke, ini ada kertas manual. Ini buat gabungin bazooka-nya dan juga buat mainin senjatanya. Oke, ternyata dia nggak ada stiker di bagian logo dadanya. Tuh, kalau teman-teman lihat, logo di bagian dadanya tuh polos kayak gini. Stikernya mungkin ada di sini. Nah, ini stikernya nih. Oke.
Ini saya tempelin semua dulu stikernya, karena ini banyak banget stikernya tuh. Ini banyak banget yang kita dapetin. Saya coba pasang-pasang dulu stikernya, baru kita review, oke? Ini banyak banget. Dapatnya apa-apa aja. Saya akan langsung rakit dan kita akan langsung review apa-apa aja yang kita dapetin, oke? Oke, dan inilah dia Shodo Gosei Sentai Dai Ranger ataupun Star Ranger. Dan ini akhirnya saya bisa melihat mereka secara utuh di depan mata saya, karena dari kecil saya cuma mengkoleksi mereka dari gambar-gambarnya saja. Dan untuk Dai Ranger ini yang versi lengkap seperti ini baru di Shodo aja ada figurnya. Kalau untuk Hasbro dia nggak ada sama sekali figur-figur yang Dai Ranger kecuali Kiba Ranger ataupun White Ranger. Begitu juga dengan SI Figuart, mereka cuma ngerilis Ryu Ranger dan juga Kiba Rangernya atau White Ranger versi Tommy-nya. Dia nggak ngerilis semua anggotanya kayak gini. Cuma di Shodo yang ada Dai Ranger versi lengkap dan berartikulasi, teman-teman. Oke, coba kita review satu persatu dari Ranger merahnya dulu ya. Oke, yang pertama ada Ryu Ranger ataupun Ranger merah, dan ini dia kira-kira bentuk dari Shodo-nya. Dia kecil banget, mungil, tapi kalau kita lihat proporsinya secara tak langsung kayak gini, cukup lumayan oke. Oke, di bagian dadanya ini dia menggunakan stiker juga seperti itu. Ini pun juga ada detailnya kayak gini, ini detailnya cukup lumayan keren. Catnya rapi dan warna merahnya warna merah yang mengkilat banget. Tapi kalau untuk bagian helmnya dia menggunakan warna merah doff seperti ini. Yang saya suka itu adalah corak di bagian mukanya sih. Ini ada bentuk naganya kayak gitu, oke. Dan di sini saya mendapatkan yang normal-normal saja, tidak ada yang aneh-aneh. Oke, kira-kira detailnya seperti ini. Dia helmnya itu memang setengah kayak gini, sama seperti di filmnya, oke. Ini untuk Red Ranger. Kita lanjut ke Ranger berikutnya. Berikutnya ada CC Ranger ataupun Ranger singa ataupun Ranger hijau kayak gini. Oke, ini saya ingat dia Daigo kalau nggak salah namanya. Dia warna hijaunya ini kalau di kamera agak hijau, kayak hijau gimana ya, biru sih. Kayak hijau pudar gitu, tapi kalau saya lihat secara langsung hijaunya dapat banget warna hijau dia. Oke, kira-kira detailnya sama seperti yang merah tadi, hanya saja di bagian mukanya dia ada muka singa gitu. Dan inilah dia satu-satunya figur Dai Ranger yang memiliki artikulasi. Kalau yang merah tadi kan ada versi SAF-nya nih, tapi kalau yang versi hijau ini dia nggak ada sama sekali figurnya kecuali ini. Kita lanjut lagi untuk Kirin Ranger. Bener kan, Kirin Ranger jerapah kan, jerapah. Oke, ini kira-kira detailnya seperti ini. Mukanya pun sedikit lebih kayak apa ya, emasnya ini cakep nih, warna emasnya ini ternyata kinclong juga di sini. Oke, ini rapi, nggak ada yang defek. Saya lihat di sini pergelangan kakinya pun seperti itu. Oke, bagian sepatunya kayak gini aja. Di bagian belakang seperti itu ada pergelangan tangannya. Yang aneh itu mungkin bagian ininya sih, di bagian ininya nih, oke. Tapi untuk mukanya ini pas banget dan dapat banget ya. Berikutnya untuk Tenma Ranger ataupun kuda Ranger kuda kalau nggak salah. Oke, dan ini dia detailnya kalau nggak salah pengguna dia Souji. Oke, ini warna birunya cakep banget, nyatu dengan warna biru di background kita. Dan ini warna emasnya pun juga keren sekali. Yang saya suka itu muka-mukanya sih, muka-mukanya cakep-cakep semua. Untuk bagian helmetnya kayak gini. Oke, di situ ada motif kayak kuda. Kalau yang si jerapah kan kayak gini nih, detailnya kayak gitu. Oke, ini sebuah impian sih bisa memegang mereka seperti ini. Oke, lanjut lagi ya, kita yang ceweknya. Ini yang waifu idaman pas zamannya. Ada Howo Ranger ataupun Lin kalau nggak salah nama penggunanya. Oke, ini merak ya, motifnya merak seperti itu. Dan ini bodinya lebih berbeda dari yang versi cowok-cowoknya. Kalau yang prianya dia lebih besar dan bidang kayak gitu, tapi kalau yang versi cewek dia kecil banget seperti ini. Oke, dan dia juga menggunakan rok. Roknya ini berbahan semi fiber itu, cuman ini agak alot sih, agak keras. Oke, di bagian sampingnya ini ada tonjolan juga, ya selayaknya wanita lah. Oke, kayak gitu. Kalau di bagian bawahnya kayak gini kira-kira, gepeng aja. Di bagian belakangnya dia menonjol seperti ini. Kalau yang cowok-cowoknya menonjol juga sih ternyata. Oke, bagian ininya, colokan belakangnya. Yang saya sukai bagian mukanya sini, keren. Tuh kayak gitu. Oke. Dan yang terakhir yang menjadi figur segala umat,
yaitu adalah Kiba Ranger ataupun White Ranger-nya, karena dia sendiri yang diadaptasi oleh Saban ataupun versi Amerikanya. Makanya figurnya banyak sekali untuk versi Kiba Ranger ini, dari SAF, Hasbro dengan segala macam lilinya, dan juga sekarang ada Shodo-nya. Tapi Shodo-nya ini gabung dengan Dai Ranger seperti seharusnya, oke? Nah, saya berharap sih kalau untuk SAF Shinkocho Seho mungkin Dai Ranger bisa dibuat mungkin ya. Tapi dia harus ngelangkahi dulu mayat-mayat si Zyuranger. Karena Zyuranger itu ikonik banget dan pangsa pasarnya itu jauh lebih besar karena ada dukungan Power Ranger Mighty Morphin-nya. Oke, ini untuk Kiba Ranger sama seperti biasanya. Detailnya nggak ada yang aneh-aneh. Tapi yang benar-benar nggak miss di Shodo-nya ini adalah di bagian muka-mukanya nih. Muka-mukanya cakep-cakep semua. Tuh, kayak gitu. Dapat semua detail di bagian muka-mukanya kayak gini. Yang warna merah, warna merah. Nah, kayak gini. Ini bagian face-nya ini dapat semua dia kalau untuk Shodo ini. Dan untuk proporsi badannya, walaupun Shodo ini ukurannya kecil, tapi dia itu pas aja sih proporsi badannya. Bisa teman-teman nilai sendiri kayak gimana. Kalau dibandingin sama SAF mungkin cuman kalah tingginya aja, tapi untuk proporsi badannya ataupun gestur tubuhnya, Shodo ini pun juga nggak kalah baik ketimbang SAF-nya. Nih, teman-teman bisa lihat kira-kira proporsinya seperti apa untuk Shodo ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian artikulasinya. Oke, sekarang kita coba artikulasi untuk Shodo ini. Pertama di bagian kepalanya. Kepalanya sudah pasti bisa berputar 360 derajat seperti ini. Bisa nunduk seperti ini dan mendongak dia sampai seperti ini aja. Ke kiri dan ke kanannya dia nggak begitu bisa, cuman bisa teleng-teleng kayak gini aja. Oke, bagian tangannya dia bisa dibentangkan sampai setinggi ini teman-teman. Oke, ini mantep banget untuk bagian tangannya kayak gini. Dan sudah pasti bisa diputar 360 derajat seperti ini. Dibentangkan, bicepnya pun juga bisa diputar kayak gitu. Di bagian double joinnya, bukan double join sih, ini single join aja seperti ini. Bagian pergelangan tangannya ini bisa diputar seperti itu, oke? Jadi untuk tangannya ini cukup lumayan asik dimainkan. Luas banget seperti ini. Tuh, kayak gini. Bahkan dia kayaknya jauh lebih bagus ini ketimbang SAF untuk artikulasi di bagian tangannya, karena dia nggak kehalang oleh apapun. Bagian torsonya ini cuma bisa diangkat seperti ini aja. Ini dia punya 3 lapis, cuman yang bagian perutnya ini ngikut banget, jadi susah banget untuk dipisahkan. Kalau kita coba yang Kiba Ranger dia malah lebih parah untuk bagian artikulasi di bagian ininya. Tapi dia kalau untuk nunduk dia bisa sampai seperti ini, mendongak dia sampai seperti ini, ke kiri dan ke kanan dia seperti ini, oke? Untuk bagian pangkal pahanya ini bisa diputar seperti ini. Nah, kayak gitu. Sama seperti SAF pada umumnya. Ini 360 derajat malahan, kayak gitu. Oke, ini bisa diangkat sampai seperti ini saja. Ini bisa ditarik nggak? Oke, nggak bisa. Kalau ke belakang dia bisa sampai seperti ini. Kalau ke samping dia bisa sampai seperti ini aja. Tuh bagian sampingnya. Oke, depannya nih cuma sampai sini aja. Terus bagian sikunya ataupun lututnya dia bisa ditekuk sampai sejauh ini. Pergelangan kakinya ini bisa, kayak untuk pergelangan kakinya ini cuma bisa main di pivotnya aja. Kalau diputar kayaknya bisa sih, bisa. Oke, bisa kayak gini. Diangkat turunin kayak gini juga bisa. Nah, kalau yang Ho Ranger ini yang ada roknya, kira-kira dia cuma bisa diangkat bagian ininya cuma sampai sini aja. Oke, karena dia kehalang oleh roknya, jadi nggak begitu bisa benar-benar diangkat. Beda kalau sama yang cowok ini bisa diangkat sampai sedepan ini. Kalau yang cewek cuma sampai sini aja. Oke, itu berbeda dari yang cewek sama yang cowok kayak gini. Oke, overall untuk artikulasinya ini cukup lumayan oke. Kita bisa posein dia seperti yang ada di filmnya mungkin. Dan yang saya suka itu adalah proporsi badannya. Walaupun dia Shodo dan kecil, tapi untuk proporsi badannya ini benar-benar ya kalau di depan kamera ini berasa kayak SAF sih. Oke, ya tapi dengan artikulasi dan bentuk yang apa adanya. Ini mainan banget dengan lubang-lubang yang banyak seperti ini. Dan ini ada colokan juga untuk si stand base-nya kalau ada. Oke, untuk artikulasinya saya anggap ini aman banget. Oke, biasanya kalau saya nge-review, saya ngeluh kok partnya dikit banget ya. Ini saya ngeluh kok partnya banyak banget ya. Ini banyak banget partnya, ada part-part tangan, senjata-senjatanya. Belum lagi senjata yang saya tempelin pakai stiker. Kita coba review mungkin dari part tangan salah satu membernya aja ya. Oke, yang pastinya kita mendapatkan part tangan tinju seperti ini. Semuanya mendapatkan kayak gini. Lalu part tangan terbuka kayak gini yang didapatkan semuanya. Oke, berikutnya mendapatkan part tangan buat megang tongkatnya seperti ini. Lalu part tangan buat megang senjatanya kayak gitu, oke.
detailnya ala kadarnya seperti ini. Selanjutnya ada part tangan yang kayak gini, ini buat pose-pose dia. Teman-teman pasti tahu posenya seperti apa. Lalu di sini juga mendapatkan part tangan yang agak sedikit kayak mencengkram gitu. Lalu ada part tangan terbuka lebar seperti ini semuanya ada ya, kayak gini. Dan ini ada part tangan dia untuk memegang sesuatu juga kayak gini. Jadi semuanya itu sama, part tangannya sama seperti yang tadi saya katakan. Banyak sekali part-part tangan, tapi itu sama. Tapi ada satu part tangan yang khusus hanya buat mereka saja, kayak ini warna merah. Ini part tangannya hanya untuk warna merah aja, seperti ini. Kalau yang warna kuning, ini buat pose dia kayak lagi jurus mabuk gitu. Ini buat yang kuning seperti ini. Oke. Lalu ada part tangan yang warnanya hijau, ini buat pose andalannya dia juga. Kayak gini, detailnya, posenya seperti ini juga. Ini cuman punya, yang punya ini cuman warna hijau aja. Lalu yang warna pink, dia ada yang kayak gini, buat pose meraknya. Nah yang warna biru, dia warna biru tuh nggak ada lagi selain yang ini. Kalau semua warna dia punya satu-satu pose yang berbeda seperti ini, tapi yang warna biru dan putih dia nggak ada sama sekali pose khusus mereka. Oke, itu untuk part tangannya. Berikutnya untuk part di bagian sakunya. Nah ini adalah bentuk yang ada isinya. Di situ kayak ada pistolnya, dan ini ada kayak pedangnya. Tapi saya lebih memilih memasang yang versi nggak ada apa-apa kayak gitu. Ini kayak gini. Ini versi kosongnya ya. Sedangkan ini versi yang ada isinya. Berikutnya mendapatkan senjata ini yang kayak senjata ciri khas Chinese gitu. Dan ini stikernya benar-benar berantakan banget kayak gini. Satu figur ataupun satu ranger mendapatkan dua senjata kayak gini. Bedanya yang ini ada lancipnya kayak gini, yang ini nggak ada. Ini kita bisa combine dengan tongkatnya nanti. Oke. Jadi sebelumnya itu bentuknya seperti ini, nggak ada stiker sama sekali. Selanjutnya kita mendapatkan 5 tongkat kayak gini. Ini pun di ujung-ujungnya ada stiker warna emas kayak gitu. Oke. Kalau aslinya dia itu polosan kayak gini. Jadi kita dapat 5 macam untuk per masing-masing figurnya. Oke, berikutnya kita mendapatkan senjata eksternnya. Ini bisa digabungkan dengan tongkat ataupun dengan senjata yang bulat tadi. Dan ini ada 5 macam. Berikutnya mendapatkan 5 senjata pedang kayak gini. Dan sebenarnya kelima-limanya memiliki tanduk naga seperti itu, oke? Nah, ini menggunakan part yang sebelah sini, tinggal dimasukin ke bagian belakang pedangnya. Banyak dan ribet lah pokoknya. Selanjutnya mendapatkan 5 pistol kayak gini, oke? Ini menggunakan part yang tadi, hanya saja menggunakan part yang terpisah seperti ini. Berikutnya mendapatkan 5 part pedang kayak gini, pedang kecil. Dan ini juga ada seperti mesin 3D maneuver punyanya Attack on Titan. Kayak gini, ini tinggal dimasukin aja sih ke bagian itu. Ini dulu itu ada lubang, tinggal dimasukin ke bagian ini. Dia jadi kayak pedang kecil gitu. Nah, ini buat kayak gini aja. Jadi ini bisa dicopot. Oke. Ini ada part ini. Oke, ini buat masukin ke basokannya. Nah, by the way untuk basokannya kira-kira seperti ini, teman-teman. Nah, ini baru kita masuk ke detailnya nih. Di belakang stiker ini ada detail-detail kayak gambar ini, cuman dia warnanya hitam polos. Karena ini menggunakan stiker jadi ya kayak gini. Oke, ini detailnya oke banget seperti itu. Oke, selain itu ini kita bisa gabungin dengan senjata-senjatanya yang tadi. Yang pertama pistol ini bisa dimasukin ke atas ini. Nah, kayak gitu. Part-part kecil seperti ini pun juga berfungsi. Ini bisa kita buat pegangan. Kayak gini, masukin ke sini aja. Oke, dan inilah secara keseluruhan kalau saya gabungin part-part pegangan-pegangan tangan kayak gini. 1, 2, 3, 4, 5 untuk dipegang oleh semua membernya. Oke. Ini untuk senjata utamanya yaitu adalah bazooka. Dan yang terakhir ada Byakuya Sword ataupun pedangnya si Kiba Rangernya. Ini semuanya menggunakan stiker teman-teman, jadi bukan detail ataupun cat aslinya. Nah itu dia review kita untuk Shodo Gosei Sentai Dai Ranger. Jujur ini buat teman-teman yang memang suka Dai Ranger, ini saya rekomendasikan banget. Yang pertama ini partnya bejibun banget, semuanya lengkap di sini. Dan yang pastinya yang bagus adalah proporsi dari badannya si Dai Ranger ini. Kalau dari saya pribadi, karena Dai Ranger ini nggak punya figur artikulasinya, Shodo adalah pilihan yang tepat untuk saat ini. Karena Hasbro nggak mungkin ngerilis, dan SAF masih nggak ada harapannya untuk saat ini. Jadi Shodo adalah pilihan yang tepat untuk teman-teman mempunyai figur Dai Ranger yang selengkap ini, oke?
Skor dari saya kasih skor 8/10. Skor dari kalian berapa? Tulis di kolom komentar. Nah itu dia untuk video review kita kali ini. Sudah lama saya nggak nge-review figur ya. Nah saya akhiri videonya. Buat teman-teman saya mohon bantuannya dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram saya di umamkan30. Saya Umam pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.